kembali untuk kebaktian penghiburan dan penutupan peti jenazah dari almarhumah Ibu, Mama, Saudara yang kita kasihi, Natasha. Mari saya akan kita bagi berdiri. Mari kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Bersama-sama mari kita nyanyikan pujian nomor 8. Yesus sahabat sejati. Ya Tuhan, kiranya hadirlah di tengah-tengah kami, memberi kami kiranya terang cahaya surgawi untuk kami melihat dan mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Berkati kebaktian penghiburan dan penutupan peti pada malam hari ini.
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Mari kita nyanyikan satu kali lagi ayat pertama saja, Yesus sahabat sejati. Ini mengingatkan hidup setiap kita, khususnya Ibu Natasha. Dalam kehidupannya, dia bukan saja punya Tuhan sebagai juru selamat, tetapi juga Tuhan Yesus sebagai sahabat yang memberi sentosa kepadanya. Mari kita nyanyikan ayat pertama saja.
Apakah kita itu beriman benar-benar, dengan sungguh-sungguh, tahu apa yang kita imani. Sebetulnya itu yang Tante Kuat mau dari kita semua. Dan terakhir saya bertemu dengan Tante Kuat ketika anak saya konser, diajak Susan untuk nonton. Itu terakhir kali saya bertemu dengan Tante Kuat. Masih bisa di kursi roda, masih bisa makan ya. Kenapa saya mau menyanyi malam hari ini? Karena beberapa tahun sebelum itu saya lupa ulang tahun keberapa, tapi saya diundang untuk ikut merayakan ulang tahunnya. Dan biasanya kalau ulang tahun hanya keluarga saja, lalu diminta menyanyi, berdoa biasanya. Hari itu saya menyanyikan lagu ini, dan saya pikir waktu itu saya memilih lagu ini untuk Tante Kuat, supaya Tante Kuat di dalam kehidupannya, karena waktu itu kan sudah dalam keadaan sakit ya, tetap bersyukur, tetap punya rasa syukur, tetap tahu bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang setia. Dan malam ini saya ingin supaya anak-anaknya, saudara-saudaranya, kita semua juga boleh menyadari bahwa kehidupan yang ada pada kita itu semua karena anugerah Tuhan. Dan Allah yang mengaruniakan semuanya itu adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah gagal di dalam memberikan janji-janjinya, seperti fajar di waktu pagi. Dan biarlah lagu ini juga menjadi kekuatan buat saudara-saudara saya, juga kita semua yang ada di sini ketika kita menjalani kehidupan. Kebetulan ini tahun baru, tetap ingat bahwa Allah itu setia. Praise thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pujian yang indah, terima kasih sudah mempersembahkan satu pujian yang mengingatkan kita sungguh besar kasih setia Tuhan. Great is thy faithfulness. Sungguh Tuhan itu setia. Tanpa kesetiaan Tuhan tidak ada seorang pun kita yang bisa bertahan. Kita anak-anak yang Tuhan kasihi, yang Tuhan sudah selamatkan. Kita jauh dari setia. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan juga yang
menopang kehidupan kita sampai akhir. Sungguh besar kasih setia Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian tadi nomor 19, usia 19, lebih dekat kepada Tuhan. Ayat pertama saja. Mazmur, yaitu Mazmur 31 ayat 20 hingga ayat ke-25. Yang membawa Alkitab, mari membaca dengan saya Mazmur 31. Kita akan membaca dari ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu. Di hadapan manusia Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu. Terhadap persekongkolan orang-orang Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantan lidah. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap padanya. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib. Demikian firman Tuhan. Saudara, kasih setia Tuhan, loving kindness of God, atau kesetiaan Tuhan, atau juga anugerah Tuhan. Saudara, itulah yang kita selalu alami di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Baik dalam susah, dalam senang, dalam kelimpahan, dalam kekurangan, dalam sehat dan sakit. Sungguh kasih setia Tuhan, kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, itulah kasih setia Tuhan. Chesed di dalam bahasa Ibrani, kasih setia Tuhan selalu menyertai kita semua. Saudara, Mazmur pernah menulis satu perkataan tentang kasih setia Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan itu lebih daripada hidup. Ini suatu perkataan pemazmur yang sangat indah, satu perkataan yang begitu mendalam di dalam pengenalan dan pengakuan akan Tuhan di dalam kehidupannya sebagai seorang beriman, bahwa kasih setia Tuhan itu
lebih daripada hidup. Saudara, bagaimanakah kita bisa mengatakan bahwa kasih setia Tuhan itu lebih daripada Tuhan, daripada kasih setia Tuhan di dalamnya mengandung kesetiaan Tuhan. Kasih setia Tuhan itu dalam makna sejati mengandung akan anugerah Tuhan. Kasih setia Tuhan di dalamnya mengandung satu makna kasih dari Tuhan yang menyertai kita sepanjang hidup kita. Maka pemazmur sungguh melihat satu kenyataan bahwa kasih setia Tuhan itu lebih daripada hidup. Saudara, hanya orang yang sungguh-sungguh mengalami hidup di dalam kasih setia Tuhan bisa mengatakan perkataan ini, bahwa kasih setia Tuhan itu lebih daripada hidup ini. Saudara, tidak ada seorang pun yang tidak mengerti betapa hidup ini sesuatu yang berharga, kecuali orang itu sudah putus asa. Orang miskin tetap menghargai hidup. Kita sebagai orang yang diberkati, apalagi yang berlimpahan, lebih lagi menilai hidup ini sesuatu yang begitu berharga. Saudara, kita pada akhirnya akan melihat tidak ada hal yang lebih berharga selain daripada hidup ini. Kira-kira sebulan yang lalu kami mengunjungi seorang ayah dan seorang anggota gereja. Seorang ayah yang sudah sangat tua, tetapi keluarga sangat mengasihi. Saudara, dalam keadaan yang harus di ICU begitu berat, dan peralatan itu sampai hari ini masih menopang kehidupan ayah itu. Putri-putri dari ayah tercinta ingin tetap mempertahankan hidup ayahnya. Ada satu harapan bahwa ayahnya bisa siuman dan bisa pulih kembali. Itu harapan besar sekali. Dan kami sebagai penatua, sebagai pendeta berpikir menasihati keluarga. Saudara, satu alat itu saja, alat pemaju jantung itu saja, satu hari 50 juta. Hanya satu alat, belum untuk obat, belum dokter, belum kamar, dan sebagainya. Tapi karena keluarga ini sangat diberkati Tuhan dan sangat mencintai ayahnya, mereka mempertahankan hidup ayah hari demi hari. Itu satu alat 50 juta. Satu alat saja, belum yang lain-lain. Saya nggak bisa membayangkan betapa besar biaya untuk mempertahankan hidup seorang yang sangat mereka hormati, yang sangat mereka hargai. Betapa berharga hidup ayah itu meskipun sudah begitu lemah dan dalam keadaan yang tidak sadarkan diri. Saudara, pemazmur mengingatkan kita, mengatakan, menegaskan bahwa kasih setia Tuhan lebih daripada hidup. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya lebih daripada hidup ini. Saudara, artinya apa? Kasih setia Tuhan itu lebih daripada hidup. Artinya ialah kasih setia Tuhan itu lebih daripada kenyataan hidup. Saudara, ada kehidupan yang kita lewati dengan senang. Ada kehidupan di mana kita melewati dengan kebanggaan. Tetapi juga ada kehidupan di mana kita harus menjalani dengan air mata, bahkan kepahitan, kegetiran, ketakutan. Kalau kita hidup dalam kelimpahan senang, semua lancar, saudara, kita dengan mudah mengatakan, wah, kasih setia Tuhan itu besar. Tetapi dalam keadaan yang sulit, apalagi dalam keadaan sakit, lemah, dan satu keadaan di mana kita harus menghadapi satu keadaan yang begitu sakit, bagaimana kita melihat kenyataan ini. Saudara, pemazmur mengalami kepahitan itu dalam hidupnya, kesedihan, kehancuran di dalam kehidupannya, tetapi dia tetap mengatakan bahwa kasih setia Tuhan itu lebih daripada kenyataan hidup.
Saudara, kita harus melihat itu Tuhan dalam hidup kita. Bukan saja ketika kita diberkati, kita lancar, kita sehat, tetapi ketika kita dalam keadaan lemah, kesusahan, Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Saudara, Tuhan ingin memperlihatkan dan mengajarkan kita yang kita tidak bisa dapatkan, yang kita tidak bisa mengerti tentang kasih setia itu, kecuali dalam kesulitan itu. Maka kita akan dengan pertolongan Tuhan melihat, mengakui kasih setia Tuhan menyertai kita. Saudara, saya percaya almarhumah mama yang kita kasih dalam sakit tua yang sudah begitu lama yang dia derita, saya percaya dia mengakui kasih setia Tuhan, kasih setia yang melampaui dari kenyataan hidup yang dia harus hadapi di dalam kehidupannya. Itulah kasih setia Tuhan, saudara. Besarlah kasih setianya. Tadi nyanyian yang sudah kita dengar. Great is thy faithfulness. Saudara, itu hanya bisa diucapkan oleh orang yang sungguh melewati perjalanan hidupnya dalam kesulitan bersama dengan Tuhan. Tuhan kadang-kadang mengizinkan di sisa hidup kita sesaat kesusahan terjadi, supaya kita mengalami yang namanya kesetiaan Tuhan, supaya kita bisa mengakui kesetiaan Tuhan di dalam saat-saat begitu sulit di dalam kehidupan kita. Saudara, pemazmur mengajak kita juga mengatakan, kasihlah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang yang setiawan. Kasih setia Tuhan, saudara, lebih daripada hidup. Itu artinya kasih setia Tuhan itu lebih daripada nilai hidup kita. Kemarin saya melihat berita upacara prosesi pemakaman Paus Benedictus Joseph Ratzinger. Saya melihat peti yang dibuat itu sampai saya cari di beberapa website internet. Menarik sekali seperti ini, karena di dalamnya berbicara soal kesederhanaan seorang manusia yang harus mati. Peti itu tidak ada hiasan, hanya terbuat dari papan yang disambung begitu rupa. Saudara, itu suatu ekspresi, suatu kesederhanaan dari seorang yang percaya, seorang yang mengabdi kepada Tuhan di dalam hidupnya. Ada satu nilai yang ingin dikatakan bahwa hidup ini tidak tergantung daripada apa yang kita miliki. Peti itu pun yang begitu sederhana sudah cukup bagi dia sebagai seorang mantan pemimpin gereja yang begitu besar dan seorang yang sangat dihormati dalam pemikiran, di dalam teladan dan sebagainya, terlepas dari segala kekurangan dan kelemahan hambanya itu. Saudara, kasih setia Tuhan lebih daripada nilai hidup kita. Kita punya pride, kita punya self-estimation tersendiri. Ketika kita mengikuti Tuhan, kadang-kadang Tuhan di waktu tertentu ingin mengajarkan kepada kita betapa kasih setia itu lebih daripada harga diri. Kasih setia Tuhan itu lebih daripada nilai yang kau anggap tentang dirimu itu sendiri. Saudara, ini satu pembelajaran tidak gampang di dalam kehidupan kita. Kecuali kita dalam keadaan yang begitu lemah dan keadaan yang sudah sangat-sangat lemah di dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi yang kita sandarkan dalam hidup ini kecuali kepada Tuhan. Maka di sana mungkin kita
terbuka hati kita untuk mengakui bahwa kasih setia Tuhan itu lebih daripada nilai hidup ini. Saudara, kita selalu menghargai hidup kita. Kita selalu ingin mempertahankan hidup kita. Tetapi ketahuilah bahwa kasih setia Tuhan itu lebih melampaui harga yang bisa kita nilai daripada hidup ini sendiri. Karena kasih setia Tuhan itulah yang memberi kita hidup. Kasih setia Tuhan itulah yang menebus hidup kita. Kasih setia Tuhan itulah yang menopang kehidupan kita. Dan kasih setia Tuhan itulah yang pada akhirnya membawa kita berjumpa dengan satu kemuliaan yang Tuhan janjikan. Tidak ada hal yang lebih berharga dalam kehidupan kita termasuk hidup ini kecuali kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itu lebih daripada hidup. Artinya ialah kasih setia Tuhan lebih daripada pengalaman hidup kita. Saudara, kadang-kadang saya berpikir, Tuhan, mengapa orang-orang yang beriman Engkau izinkan mengalami satu sakit? Mengapa orang-orang beriman harus mengalami satu kesulitan di saat-saat tertentu? Mereka sudah berdoa, mereka sudah meminta kesembuhan, mereka minta pertolongan Tuhan, tetapi Tuhan seakan-akan tidak mendengar. Saudara, saya yakin Tuhan dalam segala hal Dia Tuhan yang baik. Hidup ini, saudara, kadang-kadang kita tidak pernah berjuang untuk sesuatu yang kita anggap itu sebagai yang benar. Hidup ini tak ada satu pertarungan, pertandingan. Hidup ini tidak ada satu perjuangan. Hidup ini dari lahir saya Kristen, saya dibaptis dan saya besar dalam keluarga Kristen, dan saya sudah menjadi Kristen, dan keluarga saya, kakek saya, om saya diberkati Tuhan sebagai keluarga Kristen. Saudara, kita tidak ada satu perjuangan di mana kita menyatakan perjuangan itu di hadapan Tuhan demi imanku, demi keyakinanku yang kupegang teguh, aku tidak ingkar. Saudara, kadang-kadang Tuhan memberi kita satu saat di mana kita harus melewati lembah-lembah kekelaman itu, supaya kita nanti berjumpa dengan Tuhan. Ada satu kebanggaan. Tuhan, aku sudah memegang iman. Aku tak kecewa kepadamu. Aku tidak putus asa di hadapanmu, dan aku tidak mengumpat namamu. Aku tidak menyesali iman yang kupegang teguh, meskipun aku berdoa meminta seakan-akan Tuhan itu tidak mendengar. Saudara, seandainya kita dipanggil Tuhan hari ini, kita jadi orang Kristen, semua kita orang Kristen yang baik-baik, semua hidup dalam berkat Tuhan berlimpah, akhirnya Tuhan panggil kita berjumpa dengan di sana. Saudara, kita mau bangga apa sih? Apa yang kita perjuangkan? Pelayanan tidak ada, kita tidak menginjili, kita tidak menjadi berkat, kita hanya percaya Yesus, dan kita juga tidak memperjuangkan sesuatu iman yang kupegang teguh sampai mati. Saudara, tak ada satu kebanggaan, dan Tuhan kadang-kadang izinkan itu dilewati. Ada orang yang harus lewati dengan aniaya, dan dia berjumpa dengan Tuhan dengan satu kebanggaan. Ada orang yang melewati dalam perjuangan imannya sebagai seorang Kristen yang harus bertarung dalam kesulitan dalam hidupnya, dan dia berjumpa dengan Tuhan pada akhirnya dengan satu kebanggaan. Dan ada orang yang hidup bertahan bertahun-tahun dalam hidupnya sebagai orang Kristen yang sakit, saudara, dan dia mati tanpa kesembuhan sedikit pun, tetapi dia tetap memegang iman di dalam hidupnya. Saudara, saya percaya ada satu kebanggaan dia di hadapan Tuhan ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Maka saudara,
Kasih setia Tuhan itu lebih daripada pengalaman kita. Kita harus melihat kasih setia Tuhan melampaui segala hal dalam hidup kita. Apapun pengalaman kita, penderitaankah atau kebahagiaankah di dalam kehidupan kita, bahwa kasih setia Tuhan itu lebih daripada itu semua. Dan kasih setia Tuhan itu lebih daripada hidup itu sendiri. Saudara yang Tuhan kasih, malam hari ini kita menatap wajah terakhir dari orang yang kita kasih, almarhumah mama yang kita kasih, Ibu Natasha. Satu perjalanan 85 tahun, saudara, kita hanya melihat kehidupan dirinya sebagai orang yang Tuhan beri kasih setia, anugerah hidup yang Tuhan berikan atas dirinya, dan kehidupannya sebagai seorang Kristen dalam segala ketekunannya, seperti yang disaksikan tadi, dalam kesungguhannya, dan di hari tua dalam perjalanannya bersama dengan Tuhan. Tuhan menopang dia, seluruh kehidupannya adalah cerita kasih setia Tuhan di dalam hidupnya. Nah, malam hari ini kiranya Tuhan memimpin keluarga untuk melihat kasih setia-Nya, untuk kita hidup sungguh-sungguh di dalam kasih setia Tuhan. Tuhan yang sudah memberi dan menyatakan kasih setia. Saudara, seringkali kita yang tidak setia, seringkali kita yang menganggap remeh kasih setia Tuhan. Saudara, kita sebagai orang yang sudah di dalam Tuhan Yesus, kita sangat bersyukur. Tadi saya salami keluarga satu persatu menanyakan di gereja mana, asal dari mana. Saudara, sangat bersyukur keluarga yang saya tadi kenal adalah orang-orang Kristen yang sudah mengenal Tuhan Yesus begitu lama, dan kasih setia Tuhan sungguh menyertai keluarga besar ini. Kasih setia Tuhan juga ingin memimpin kehidupan kita menuju satu kehidupan yang lebih baik, yang lebih berkenan kepada Tuhan. Saudara, Tuhan di dalam kasih setia-Nya selalu membawa kehidupan kita untuk menjadi yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kita sudah memasuki tahun baru. Ini sudah hari ke-5, ke-6. Sudah tidak terasa. Kasih setia Tuhan memimpin kita hari ini memasuki tahun yang baru, hari ke-6. Saudara, kita akan jalanikah tahun ini hanya begitu saja? Tuhan ingin di dalam kasih setia-Nya yang Dia nyatakan di dalam hidup kita, untuk kita menjadi orang yang lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, lebih hidup dalam kesalehan di hadapan Tuhan, lebih mencintai Tuhan, lebih melayani Tuhan, lebih menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, banyak hal kita tunda dalam hidup kita. Kita tunda ini, kita tunda itu. Saudara, akhirnya kita tunda itu berlalu begitu saja, dan waktu akhirnya berlalu begitu saja. Saudara, biarlah di dalam kedukaan malam hari ini kita mengingat kasih setia Tuhan yang sudah membawa kita hidup di dalam iman. Kasih setia Tuhan yang sudah membawa kita mengenal keselamatan di dalam Yesus Kristus. Maka kiranya Tuhan memimpin kita senantiasa lebih sungguh-sungguh hidup di dalam kasih setia-Nya. Kiranya Tuhan memberkati keluarga yang ditinggalkan, memberkati mereka dalam segala perjalanan iman mereka. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, besarlah kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Perjalanan 85 tahun bagi seorang mama, ibu, saudara yang kami kasihi, almarhumah Natasha. Tuhan sungguh kasih setia-Mu menyertai dia sampai akhir dalam segala kelemahan sakit yang dia alami. Tuhan menopang dia dalam kasih setia.
Sungguh kasih setiamu melampaui hidup kami, melampaui apa yang bisa kami banggakan tentang hidup kami sendiri, melampaui nilai diri kami yang bisa kami kenal tentang diri kami. Tuhan, tolonglah kami sungguh-sungguh melihat kasih setiamu, mensyukuri kasih setiamu, hidup dengan serius dan sungguh-sungguh di dalam kasih setiamu yang selalu memimpin kami kepada satu hidup yang disempurnakan, yang lebih berkenan kepadamu, yang lebih hidup mulia di hadapanmu, yang lebih hidup suci di hadapanmu. Berkatilah keluarga yang ditinggalkan. Kiranya kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan menopang kami semua ya Tuhan sebagai orang-orang percaya. Dengarlah doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita nyanyikan pujian nomor 23. Kita nyanyikan ayat pertama dan kedua saja ya. Setelah dua kali kita nyanyikan, silakan pihak keluarga diwakili oleh putranya akan menyampaikan sepatah dua kata-kata. Saya dari kecil sampai besar sampai dewasa, saya bisa merasakan itu semua. Dengan cara dan ekspresinya mama-mama, mereka betul-betul sayang dan mungkin ada orang yang tidak bisa melihat dan tidak bisa merasakan, tapi saya tahu seringkali mereka ngomong dengan saya tentang bagaimana mereka betul-betul mengasihi anak-anaknya. Mereka paling senang kalau bisa kumpul sama anak-anaknya. Tapi pada waktu dewasa pun sudah berkeluarga dengan anak-anaknya, mama mengharapkan bahwa kita sering berkumpul. Pada waktu sudah sakit, pada waktu sudah tidak bisa berjalan pun sering ngajak, ayo jalan bareng, ayo makan bareng, dengan tujuan bisa berkumpul. Dan perhatian mama kepada keluarga itu bukan saja
rumput-rumput misalkan foto keluarga yang bagus, yang rapi, mudah-mudahan rumput-rumputan. Tapi mama sangat senang kalau bisa rame-rame sama keluarganya yang besar sekalipun. Tapi yang menjadi perhatian utama mama itu justru sebetulnya adalah kerohanian. Ya, ini setiap anggota keluarga, satu keluarga yang besar, keselamatan masing-masing orang itu yang selalu menjadi perhatian mama. Dan mama selalu bisa memberitakan firman di setiap kali berkumpul, setiap kali ketemu. Meskipun orang mungkin yang diajak ngomong menjadi jenuh, menjadi jengkel, menjadi tidak suka, tapi mama tetap menyampaikan bahwa itu yang menjadi tujuan utamanya adalah keselamatan dari masing-masing orang yang dikasihi ini. Dan itu sebetulnya bukan juga lagi dibatasi pada hanya keluarga inti dan keluarga besar, pada orang-orang lain semua menjadi perhatiannya. Dan itu sebabnya karena apa? Dan sampai saya mendengarkan lagu ini, mama itu bersyukur dari dulu bisa diselamatkan. Mama merasa seperti orang itu berdosa yang diberi kesempatan sama Tuhan untuk diselamatkan. Dan mama ingin itu juga dialami oleh semua orang. Dan karena dekatnya itu semua, sehingga waktu papa nggak ada 15 tahun yang lalu, mama juga merasa kehilangan yang sangat besar. Dan itu memang artinya berakibat juga fisik yang semakin menurun, dan terakhir memang semakin sakit-sakitan. Dalam setahun itu semakin menurun kondisinya, kita kontrol ke dokter memang semakin. Tapi mama di dalam keadaan fisiknya, bahkan yang terakhir ini saya melihat bahwa mama bisa menjalaninya dengan sangat tabah. Dalam kondisi perawatan yang saya melihat dengan itu menyakitkan, perawatan yang harus dipasang di tubuh, mama tidak mampu. Dan setiap kali saya bisa menghibur, saya bilang jangan takut. Mama kan sudah tahu ya, karena mama sama saya sering bicara tentang hal rohani dan segala macam, diskusi, sparring partner dan lain-lain. Dan saya sudah tahu kalau bicara soal keselamatan, saya sudah tidak perlu meragukan masalah mama. Jadi saya sebetulnya tidak takut apa-apa tentang mama setelah meninggal bagaimana. Karena itu saya bicara dengan mama, tanya, tidak usah takut. Kita sudah tahu kan mama nanti bagaimana segala macam. Itu yang saya hanya untuk menanyakan mama. Dan kita sudah sama tahu tentang keselamatan. Dan ketika memang mama akhirnya harus diistirahatkan oleh Tuhan, dipanggil pulang, ya memang perasaan saya campur aduk. Pasti sedih saya karena harus nggak bisa ketemu, nggak bisa ngerjain mama, nggak bisa bercanda, nggak bisa ngomong. Dan saya melihat bahwa apa yang mama lalui dalam menderita di masa tua setelah pandang, saya paham. Kita enaknya jadi orang tua dengan kondisi badan yang semakin lemah, saya paham. Dan itu tidak bisa membuat harus kita marah-marah kepada orang tua yang menjadi kesulitan dan yang merepotkan, tidak. Itu memang yang harus kita jalani sebagai orang tua yang melihat orang tua yang kita tahu bahwa sudah mengasihi kita juga. Dan juga saya juga, ya mama lepas dari penderitaan, saya juga senang sebetulnya gitu. Karena dengan begini mama akhirnya bisa reuni sama papa, bisa pulang sama-sama dan bahagia sama Tuhan. Jadi memang perasaan yang campur aduk, tapi saya tahu bahwa itulah mama. Memang karena semangatnya, omongannya bisa membuat orang lain salah paham. Ya saya minta maaf sama mama kalau memang ada yang sudah tersinggung oleh omongan yang salah, salah yang saya tidak tahu. Tapi mama saya tahu tujuannya apa ya. Bukan punya tujuannya mau menyakiti orang lain. Saya juga mau terima kasih kepada Pak Ohen dan DRI yang sudah melayani dari kemarin sampai besok. Ini yang membantu untuk jalannya acara-acara di sini. Saya juga terima kasih pada tante-tante yang sudah datang dari jauh-jauh sampai. Saya tahu kondisi fisiknya juga dan sehat semua.
semua, tapi ya sungguh saya bersyukur bisa datang. Juga saudara-saudara lain, teman-teman yang lain. Saya juga mau terima kasih sama suster-suster yang mana sama pembantu yang sudah selama ini ya, jadi saya hanya bisa bersyukur sekarang bisa mama sudah tenang, sudah enak, dan bahkan sebetulnya lebih enak daripada kita yang masih hidup. Kita yang harusnya iri dengan mama papa yang sudah bahagia bersama. Lalu untuk acara besok nanti masih ada nanti, dan besok adalah perabuannya juga di sini di lantai 5 pukul 8 dan lainnya di sini ya. Ya sekitar segitulah, jadi nanti bisa disesuaikan lagi. Dan terima kasih untuk semuanya. Bapak Ibu, sesudah kita berdiri, kita akan mengakhiri bagian penghiburan ini dan kita mempersiapkan kita untuk memasuki upacara penutupan peti. Kita akhiri ke bagian kita terlebih dahulu. Kita nyanyikan ayat 3 dan 4 lagu pujian 23 tadi. Kiranya kita boleh menatap kepada Tuhan. Ini gua tepuk dulu. Dan nyanyian ini menjadi doa kita. Tuhan, bila hamba-Mu ajalnya telah dekat, kiranya anugerah-Mu itulah yang memberi sentosa dan suka bagi kami. Maka mari bersama kita memandang kepada Allah kita, mohon berkat daripadanya. Kiranya anugerah sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa yang tak pernah meninggalkan kita, kekuatan hikmat dari Allah Roh Kudus, kiranya terus mengerjakan di dalam hidup kita untuk kita menjadi orang-orang yang lebih mengasihi dan semakin hidup memuliakan Dia untuk selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Ya, keluarga terdekat, keluarga yang datang malam hari ini, kita ambil foto dulu ya. Sudah ya. Oke, sekarang kita akan sekarang saatnya kita, tadi foto keluarga sudah diambil ya. Oke. Sekarang kita akan menaburkan wewangian di atas tubuh jenazah. Akan diawali terlebih dahulu nanti oleh pihak keluarga terdekat.
Betul.